Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan share tutorial cara mengisi rapot siak. Nah, sebelumnya untuk link rapot siak ini seharusnya sama kayak linknya LMS, tapi hanya beda di huruf depannya. Kalau di LMS kan huruf depannya adalah E. Kalau di rapot siak huruf depannya adalah C. Nah, seperti ini. Lalu di enter akan masuk langsung ke link rapot siak. Nah, lalu username dan password silakan disamakan dengan yang sudah saya share di grup. Nah, di sini saya menggunakan username punya saya, lalu passwordnya adalah sama semua di tiap guru 1 sampai 4 begitu. Lalu klik I'm not a robot, lalu sign in ya. Setelah itu akan muncul halaman rapot siak seperti ini. Jangan lupa pilih yang semester 1 dahulu Bapak Ibu. Pilih semester 1. Nah, lalu di setting Bapak Ibu, di setting di sini akan muncul kompetensi. Silakan Bapak Ibu memilih dulu yang kompetensi. Setelah pilih kompetensi, saya akan menjelaskan fungsi filter dan tambah kompetensi. Nah, fungsi filter di sini adalah untuk ngecek apakah di kelas itu sudah ada KD-nya apa belum. Nah, di sini saya hanya mengajar kelas 6. Nah, kompetensinya misalkan KI 3, saya cek di sini. Mata pelajarannya sesuai dengan mapel yang Bapak Ibu mengajar. Nah, di sini saya mengajar matematika, terapkan. Nah, di sini bisa ngecek kalau misal di pelajaran matematika KD-nya sudah terisi. Jadi, fungsi filter adalah untuk ngecek apakah di mapel itu sudah ada KD-nya apa belum. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar tambah kompetensi. Nah, tambah kompetensi di sini digunakan untuk menambah kompetensi di tiap mapelnya. Misalkan tambah kompetensi, pilih jenisnya KI 3. Nah, kelasnya kelas 6. Di sini saya mengajar kelas 6. Lalu mapelnya saya mengajar matematika di sini. Lalu kode kompetensinya diurutkan. Yang awal kan di sini 3.1, lalu diurutkan 3.2 seperti itu. Lalu kompetensinya, nah saya copy paste aja. Nah, di sini copy, tinggal di paste di sini. Nah, lalu tambah seperti ini. Oke. Nah, next kita akan menambahkan yang KI 4. Nah, di sini silakan dicek dulu di KI 4 apakah sudah ada apa belum. Lalu terapkan. Nah, seperti ini sudah ada ya KI 4.1-nya, tapi KI 4.2-nya belum ada. Bisa kita tambahkan, tambah kompetensi. Lalu pilih KI 4 sebagai KI-nya, lalu kelas 6 yang Bapak Ibu ajar, lalu mata pelajarannya, kode kompetensinya urutkan. Yang sebelumnya adalah 4.1, berarti yang selanjutnya adalah 4.2. Kompetensinya tinggal di copy paste saja karena saya sudah punya kompetensinya. Copy, nah tambah. Nah, begitu ya. Jadi untuk penggolongan KI 3 dan KI 4 itu tidak digabung Bapak Ibu, itu dikelompokkan sendiri-sendiri. Jadi misalkan Bapak Ibu mau ngecek KI 3-nya, tinggal diterapkan. Nah, ini KI 3-nya. Begitu pula juga KI 4. Nah, seperti ini. Lalu apakah bisa dihapus? Bisa. Misalkan KI-nya salah, bisa dihapus, ada button hapus di sini. Lalu apakah bisa diedit? Bisa juga diedit, tinggal pilih yang ubah di sini. Nah, diubah, lalu pilih yang update seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah bikin KI-KD-nya, Bapak Ibu sudah bisa menginput nilainya. Nah, caranya pilih yang penilaian. Pilih yang KI 3, pengetahuan. Nah, setelah itu silakan difilter dulu untuk mengecek apakah kelas itu sudah ada KD-nya apa belum. Nah, muka matematika seperti ini. Terapkan. Nah, di sini Bapak Ibu sudah ada template untuk memasukkan nilainya dan muridnya. Nah, di rapot siak di sini disediakan 4 nilai. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengisi nilainya sampai 4 nilai. Tapi Pak, kalau misal nilainya kurang dari 4, apakah bisa diinput? Misalkan nilainya hanya ada 2, silakan bisa Bapak Ibu. Jadi misalkan nilainya hanya ada 2 nilai yang Bapak Ibu punya, misalkan 87. Nah, yang nilai 3 dan 4 apakah bisa dikosongi? Karena kita hanya punya 2 nilai, bisa. Jadi nanti tinggal dikosongi saja, terus kasih nilai.
Lalu juga sama di sini KI 3-nya ya, 82. Nilai 3 dan 4-nya nggak usah diisi karena hanya memiliki 2 nilai. Nah, TTS-nya juga bisa diisi di sini misalkan 82, TS-nya 82 seperti ini. Nah, lalu ke bawah. Nah, nanti kategorinya akan otomatis Bapak Ibu B gitu ya. Begitu. Lalu ke bawah. Nah, ini yang satu anak dulu yang saya coba inputkan. Setelah itu kita bisa ngecek juga secara laporannya. Tapi sebelumnya saya akan jelasin apakah bisa kita ngisi nilainya di Excel. Bisa. Tinggal pilih yang export ya. Pilih export, dibuka Excelnya di sini. Dibuka Excelnya, setelah itu ditunggu sebentar. Nah, di sini kita bisa input secara manual Bapak Ibu nilainya. Misalkan males ya buka aplikasinya, bisa langsung input dulu di Excel, nanti tinggal di import ke dalam rapot siat seperti itu. Misalkan di sini 85, 82. Nah, seperti ini ya. Nah, contohkan seperti ini. Ini juga seperti ini sama. Nah, ini saya urutkan aja ya biar cepet. Nah, bisa seperti ini. Hanya contoh ya Bapak Ibu, bukan nilai asli. Nah, seperti ini. Ini juga disamakan. Nah, default nilainya di sini ada 4 nilai yang bisa kita input maksimal ya. Tapi kalau misal hanya ingin mengisi 3, 2 atau 1 nilai itu bisa. Jadi yang nilai lainnya silakan dikosongi seperti itu. Oke? Nah, kalau sudah seperti ini. Nah, kalau sudah diedit seperti ini, silakan di-save ya Bapak Ibu. Di-save, lalu kita tinggal import aja nilainya. Pilih import ya. Terus cari file yang kita edit tadi. Nah, ini ya penilaian kayak 13. Lalu import. Nah, data berhasil diimport. Nah, seperti ini Bapak Ibu, nilainya sudah masuk semuanya. Nah, begitu. Oke. Nah, itu cara mengisi nilai di rapot siap. Next, kita akan belajar cara ngecek rapotnya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, nilai terkirim. Sementara itu dulu yang saya sampaikan. Untuk laporan akan saya lanjutkan di next pertemuan atau next video. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.